Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Amin, seorang akademisi dan aktivis yang ingin menerjemahkan visi rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat. Wonder Home Library adalah sarana untuk mewujudkan visi besar Islam tersebut. Melalui Wonder Home Library diharapkan masyarakat dengan nyaman dapat belajar, menempa kapasitas dirinya, dan meningkatkan literasi untuk menghadapi tantangan-tantangan berat, tantangan-tantangan yang kompleks di zaman baru yang akan datang. Saya kuliah doktoral di kampus Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, di jurusan Religious Studies tentang sejarah peradaban Islam. Saya menemukan dua pusat literasi yang sangat inspiratif. Salah satunya adalah Wonder Lab, sebuah museum science untuk anak-anak. Nama Wonder Home Library itu diambil dari Wonder Lab tersebut. Kemudian yang kedua adalah Public Library atau perpustakaan umum. Perpustakaan di sana menyediakan akses dan resources untuk masyarakat seluas-luasnya agar masyarakat dapat memanfaatkan semua sumber-sumber belajar yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Salah satu program yang menarik sekali adalah pemberian fasilitas pembelajaran bahasa Inggris untuk warga asing secara gratis. Semuanya dilakukan oleh para volunteer. Sepulang dari Amerika, saya membawa banyak koleksi buku, baik koleksi pribadi, buku perkuliahan, maupun buku-buku untuk anak-anak, yang kesemuanya berbahasa Inggris. Itulah yang menjadi cikal bakal dari Wonder Home Library ini. Ditambah dengan wakaf dan sumbangan para pegiat literasi di seluruh tanah air, sekarang koleksinya mencapai 1.200 judul buku. Ada yang fiksi, ada novel di sini, ada kumpulan cerpen, komik, kumpulan puisi, ada juga yang non-fiksi. Ada yang bertemakan agama, ada yang bertemakan sains, sejarah, pemikiran, dan masih banyak tema yang lain. Nah, kesemua buku tersebut dapat dibaca, dinikmati, dan didiskusikan di tempat. Bisa pula dipinjam untuk dibawa ke rumah. Melalui Wonder Home Library ini, masyarakat dapat datang, belajar, meningkatkan minat dan daya baca mereka di sini. Selain pengunjung dapat membaca di dalam perpustakaan, di Wonder Home Library juga ada mini cafe yang diberi nama Wonder Cafe. Di sini para pengunjung dapat membaca, berdiskusi, belajar, bekerja dengan suasana yang sangat nyaman. Karena memang Wonder Cafe ini didesain untuk menjadi semacam co-working space bagi para pengunjung, bagi anak-anak muda untuk meningkatkan literasi entrepreneurship mereka, literasi kewirausahaan mereka. Secara finansial hasil dari Wonder Cafe ini dipakai untuk mendukung keberadaan dan keberlanjutan dari Wonder Home Library. Saat Wonder Home Library dibuka, wabah COVID-19 mendera dan masuk ke Indonesia, yang membuat seluruh aktivitas literasi yang sedianya berbasis offline, luring, harus dilakukan penyesuaian atau adaptasi, yakni dengan membuat channel di YouTube yang diberi nama Wonder Home Library Channel. Di channel tersebut, kami Wonder Home Library mengundang narasumber dari berbagai kalangan. Ada pegiat literasi, ada penggerak edukasi untuk kaum disabilitas, dan juga para profesional di bidangnya yang kisah dan perjalanan hidupnya sangat inspiratif. Mereka semuanya diundang ke Wonder Home Library untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan menumbuhkan semangat literasi ke seluruh sobat Wonder People di seluruh tanah air. Masyarakat sebenarnya sebagian besar punya antusiasme yang tinggi. Mereka mendukung dengan penuh kegiatan-kegiatan yang ada di Wonder Home Library. Hanya saja memang ada sebagian kecil dari masyarakat yang masih belum dapat merasakan atau memahami niat luhur daripada Wonder Home Library, sehingga muncullah kecurigaan atau rumor yang kita sendiri nggak bisa verifikasi benar dan tidaknya.
Kita hari ini mulai untuk angkut-angkut barang ke sini, buku, rak, meja kursi. Mudah-mudahan mulai minggu depan sudah bisa ditata dan kemudian mulai digunakan. Iya, kenapa tidak berhenti? Why not stop? Ya, di tengah banyak pesimisme, aura negatif atau vibe yang negatif di media sosial di mana-mana, saya yakin ada sekelompok pemuda, sekelompok masyarakat, sekelompok anak-anak yang masih punya optimisme untuk menghadapi masa depan. Mereka punya mentalitas yang bagus, mereka punya potensi yang bagus yang dapat dijadikan sebagai tentara-tentara literasi lah, kira-kira begitu, agar tidak mudah termakan oleh informasi bohong, hoax, dan kritis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sangat kompleks di masa yang akan datang. Karena basis literasi itulah yang saya yakin dapat membekali masyarakat Indonesia, terutama anak-anak mudanya, agar mereka bisa berkompetisi, berkontribusi, karena di masa depan mereka bukan hanya masyarakat lokal, bukan hanya warga nasional, mereka juga warga internasional. Keyakinan semacam itu ditopang dengan keyakinan pribadi bahwa hidup ini harus bermakna, dan kebermaknaan hidup itu dapat dicapai dengan kalau kita mempunyai sebuah legacy, sebuah jejak yang baik, atau kalau dalam bahasa Islamnya sunnah hasanah. Cita-cita semacam itu membuat tantangan sebesar apapun yang ada di hadapan kita menjadi terlihat kecil dan harus ditaklukkan, karena kita ingin buat pribadi bermakna, juga buat orang-orang lain mudah-mudahan juga bermakna. Dan kebermaknaan itu dihadirkan dari kalau kita bisa menebar manfaat buat orang lain, buat masyarakat, buat sekitar, buat semesta.